Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dalam sebuah hadis sahabat Abu Dzar dalam salah satu kesempatan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Dzar, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amila bihil abdu dakhalal jannah." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika dikerjakan oleh seorang hamba tadi akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'minu billah. Hendaklah dia beriman kepada Allah. Kata Abu Dzar selanjutnya, wa inna ma'al imani amala. Wahai Rasulullah, bukankah iman itu mesti diiringi dengan amal? Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ti mimma razaqahullah. Hendaklah dia berbagi dari apa yang Allah berikan. Hendaklah dia berbagi dari rezeki yang telah Allah berikan. Abu Dzar bertanya lagi kepada Nabi, wa in kana ma'duman. Bagaimana jika hamba ini tidak punya apa-apa? Bagaimana jika seandainya hamba ini rezekinya tidak mencukupi? Dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'inu maghluban. Jika dia tidak punya apa-apa atau rezekinya tidak cukup, dia bisa dengan cara menolong orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan, menolong orang yang tertindas. Kemudian kata Abu Dzar, wa in kana dha'ifan. Jika dia lemah, tidak bisa juga membantu orang lain, tidak punya kekuatan untuk membantu dan menolong orang yang tertindas. Kata Nabi, yaqulu ma'rufan. Jika dia tidak kuat, dia bisa menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Dilanjutkan lagi oleh Abu Dzar, wa in kana ayyan la yuballighu anhu lisanuhu. Jika dia seorang yang gagap, berbicaranya terbata-bata, nggak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, bagaimana wahai Rasul? Dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, kata Nabi, yu'inu li akhraq, yasnak li akhraq. Dia bisa membantu orang yang lebih lemah, dia membantu orang yang nggak bisa apa-apa. Apa kata Abu Dzar kepada Nabi? Wa in kana huwa akhraq. Jika dia yang tidak bisa apa-apa, jika dia yang paling lemah, bagaimana lagi wahai Rasulullah? Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? Ma turidu antaraka minal khairi syai'an li sahibika. Wahai Abu Dzar, kamu tidak meninggalkan satu kebaikan pun yang akan bisa dilakukan oleh temanmu. Terakhir apa kata Nabi? Fal yada'in nasa azab. Hendaklah dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini kita bisa melihat bahwa di antara yang bisa mengantarkan ke surga itu adalah salah satunya menahan diri untuk tidak menyakiti sesama. Maka dalam hadis ini kita tarik kesimpulan bahwa ketika seseorang bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, ini salah satu jalan yang akan mengantarkannya ke surga. Ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, itu adalah salah satu cara dia beribadah. Maka salah satu cara beribadah, ketika kita tidak menyakiti orang lain, menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, kita sejatinya sedang beribadah. Kita tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita sedang beribadah. Kita tidak menyakiti orang lain dengan tulisan kita sedang beribadah. Kita tidak menyakiti orang lain dengan tangan kita sedang beribadah. Maka dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati kata Nabi adalah seorang muslim yang lisannya, tangannya tidak menyakiti sesama muslim. Anjuran yang luar biasa dari Nabi agar setiap kita menahan diri agar tidak menyakiti orang lain. Kita lihat lagi hadis yang juga sangat populer. Kata Nabi SAW,
"Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, atau kalau nggak bisa berkata baik, dia diam. Tujuannya apa? Agar kata-kata tadi tidak menyakiti orang lain. Lanjutan hadisnya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sama sekali, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Ini ajaran yang luar biasa. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain adalah ibadah. Sebaliknya, ketika seseorang menyakiti orang lain, ini akan sangat bahaya, menjadi salah satu sebab hilangnya kebaikan, menjadi salah satu sebab kebaikan kita diberikan kepada orang lain, menjadi salah satu sebab dosa-dosa orang yang kita sakiti akan diberikan, akan dipindahkan, akan ditransfer kepada kita. Hadis yang sangat terkenal, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian, kata Nabi, siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat dengan begitu polos, "Orang bangkrut wahai Nabi, orang yang nggak punya apa-apa, duit nggak punya, rumah nggak punya, ini nggak punya, mereka yang bangkrut." Bukan seperti itu kata Nabi. Orang yang bangkrut adalah orang yang selama hidup di dunia mereka sholat, mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka berzakat, mereka haji, tetapi mereka menyakiti orang lain. Si A digunjing, si B difitnah, kemudian ini diambil hartanya, ini dipukul. Kata Nabi SAW, di akhirat nanti kebaikan-kebaikan dia akan diberikan kepada orang yang dia sakiti. Ketika kebaikan dia habis, keburukan-keburukan orang yang dia sakiti akan dipindahkan semuanya kepada kita. Ini memperlihatkan kepada kita luar biasanya ajaran Islam. Menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain adalah ibadah. Maka dalam hidup kita, prinsip ibadah itu sederhana saja. Jika tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan mendatangkan mudarat dan bahaya kepada mereka. Jika tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan kita membuat mereka sedih. Jika tidak bisa mempermudah urusan orang lain, jangan kita menjadi penyebab membuat urusan orang lain susah. Jika kita belum bisa memuji orang lain, jangan kita justru mencaci maki mereka. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita coba lihat prinsip sederhana ini dalam hidup. Jika tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, jangan memudaratkan mereka. Contoh yang paling sederhana seperti ini. Ketika misalnya ada orang miskin, orang yang membutuhkan biaya untuk operasi, dia nggak punya duit, kemudian dia datang kepada kita meminta-minta, "Saya butuh biaya untuk operasi." Sering terjadi seperti itu. Kadang tanggapan kita berbeda-beda. Ada orang yang tanggapannya seperti ini, dia ini orang yang minta-minta ini, dia memanfaatkan sakit dia, memanfaatkan tuntutan untuk operasi untuk mencari keuntungan. Sejatinya uangnya sudah cukup, tapi dia terus-terusan minta agar dapat uang lebih banyak. Sering ini ada dalam pikiran kita. Prinsipnya sebetulnya sederhana. Jika kita nggak bisa memberi kepada dia, jangan kita tuduh macam-macam. Ini sering terjadi. Orang datang minta-minta, dituduh seperti ini, dituduh seperti ini. Ya, jika kita nggak mampu, belum bisa memberi, belum bisa meringankan beban dia, jangan kita menuduhnya macam-macam. Sering juga mungkin dalam kehidupan kita melihat seperti ini. Mungkin ada seorang anak gadis yang sudah selesai lamaran, sudah dipinang, sudah ditetapkan hari pernikahan, tapi tiba-tiba pernikahan tidak jadi, pertunangan di-cancel, dibatalkan. Jangan pula kita mencari-cari atau kita jadi paparazi, kita jadi mata-mata, kita jadi wartawan. Apa penyebab dibalik gagalnya si gadis menikah? Kita cari, kemudian setelah dapat informasi ini disebarkan, membuat si gadis yang pertama dia sudah sedih karena tidak jadi menikah, sedih lagi karena rahasia yang mestinya tidak disampaikan kita sebarkan kepada orang lain. Jika tidak bisa memberikan manfaat, jangan justru mendatangkan mudarat. Contoh yang lain dalam kehidupan, kita mungkin sering juga melihat orang yang Allah berikan kelebihan harta. Mereka suka berbagi, suka bersedekah, suka melakukan kebaikan. Terkadang di masyarakat ada juga yang berkomentar seperti ini. Melihat orang berbagi, melihat orang bersedekah, dituduh,
orang ini ria, orang ini pamer, orang ini ingin dipuji, orang ini ingin dikatakan dermawan. Ini sering terjadi di masyarakat. Orang yang mengatakan seperti itu dia punya dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia itu tidak bersedekah. Dia mampu, dia tidak bersedekah. Salah dia. Mestinya dia juga bersedekah seperti orang lain. Tetapi untuk menutupi aib dia yang enggan, yang malas berbagi, dia tuduh orang lain sebagai orang yang ria. Kesalahan dia yang kedua adalah dia menjelek-jelekan orang yang bersedekah. Dan ini seringkali dalam hidup kita seperti itu. Orang yang berbuat baik dituduh oleh orang yang tidak mampu berbuat baik. Dia pamer, dia seperti ini, dia seperti ini. Maka dia melakukan dua kesalahan. Dianya tidak bersedekah, kemudian menuduh orang yang bersedekah pamer. Menuduh orang yang bersedekah ingin mendapatkan pujian. Juga dalam hidup kita, juga dalam bermasyarakat sering seperti ini. Misalnya ada dua orang yang bertengkar, dua orang bersaudara bertengkar, atau dua keluarga yang bertengkar. Pilihan kita dua saja. Kita tidak ikut campur, kita biarkan mereka bertengkar, atau kita memperbaiki bagaimana yang bertengkar ini bisa berdamai. Jangan kita lakukan yang ketiga, kita menambahkan minyak ke dalam api. Melihat orang yang bertengkar, kita panas-panasin sehingga mereka semakin lama bertengkar, sehingga mereka tidak damai-damai. Jangan sampai seperti itu. Atau sering juga dalam kehidupan seperti ini, ketika ada seseorang menyampaikan kepada kita keburukan orang lain, kita sedang duduk-duduk, kita sedang berdiri bercerita, tiba-tiba ada orang yang memburuk-burukkan orang lain. Posisi kita adalah cukup keburukan yang disebut itu berhenti pada diri kita. Jangan kita menjadi Pak Pos. Jangan kita sampaikan keburukan ini kepada orang yang dijelek-jelekan. Kalau disampaikan justru akan terjadi permusuhan, justru akan terjadi pertengkaran. Kita stop pada diri kita agar kita tidak menjadi penyebab terjadinya keburukan, agar kita tidak menjadi penyebab terjadinya pertengkaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita lihat ibadah itu dua bahagian. Sederhana saja ibadah, ada dua bahagian. Bahagian pertama atau separuh pertama dari ibadah itu adalah melakukan kebaikan. Separuh kedua dari ibadah adalah meninggalkan keburukan, meninggalkan kemungkaran. Maka sempurnalah ibadah. Kebaikan dilakukan, kemungkaran ditinggalkan. Dalam hidup bagaimana? Ketika kita melihat orang lain dalam kehidupan mereka, kita tidak ikut campur, kita tidak mencampuri urusan mereka. Berarti kita sudah melakukan separuh ibadah. Separuh lagi bagaimana? Kita sibukkan diri kita melakukan kebaikan. Kita sibukkan diri kita untuk membekali akhirat kita. Maka kita juga sudah melakukan separuh kebaikan, utuh kebaikan yang kita lakukan. Cuman yang sangat disayangkan dalam hidup adalah orang meninggalkan separuh ibadah, mengerjakan kemungkaran. Ini yang banyak terjadi. Separuh ibadah ditinggalkan adalah kebaikan dia tidak lakukan. Kebaikan yang semestinya dilakukan dia tinggalkan. Justru yang dikerjakan adalah kemungkaran. Kemungkaran yang semestinya ditinggalkan justru dikerjakan. Nah, inilah orang yang sangat merugi. Separuh ibadah melakukan kebaikan tidak dikerjakan. Separuh ibadah lagi kemungkaran yang mesti ditinggalkan justru dia kerjakan. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk tidak menyakiti orang lain. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Allah hindarkan kita dari perilaku-perilaku yang bisa mendatangkan kemudaratan bagi orang lain. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.